Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat terbaru tentunya. Bantulah saudaramu, pasti Allah akan mudahkan segala urusanmu. Maka sebelum lanjut, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi tentang ASN P3K maupun PPG, serta informasi-informasi lainnya. Jika ada suara berisik, abaikan saja. Baik, dilansir dari CNBC Indonesia, dikabarkan hore 1,3 juta formasi CPNS dan P3K dibuka September 2023. Seperti itu ya. Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pemerintah akan membuka formasi 1 juta sipil negara atau CASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada September 2023. Hal ini disampaikan Anas saat menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 12 Juni 2023. Adapun kebijakan dan tahap-tahap penyelenggaraan seleksi sedang disiapkan, baik untuk pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1 juta lebih, terdiri dari CPNS dan P3K, kata Anas, dikutip Selasa 13 Februari 2023. Namun, dia menambahkan detail penetapan jumlah kebutuhan formasi. Setiap kementerian, lembaga, daerah atau KLD masih dalam proses finalisasi, sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi. Saat ini kami masih memaksimalkan validasi usulan dari kementerian atau lembaga dan Pemda, khususnya program prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan, ujar Anas. Usulan kebutuhan ASN yang disampaikan instansi pemerintah memuat data terstruktur, organisasi, analisis, beban kerja, existing pegawai, jumlah kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K. Menurutnya, usulan kebutuhan tersebut yang saat ini sedang validasi oleh Kementerian PAN-RB. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi insya Allah bulan September nanti P3K atau ASN akan dibuka kembali. Nah, bagi teman-teman yang belum dan ingin mendaftar ASN atau CPNS dan P3K, silahkan sering-sering berkunjung ke linknya ya, berkunjung ke sana, terus kemudian mendaftar ya, mendaftarkan diri agar nanti nama teman-teman itu masuk ke dalam data tersebut ya. Baik, caranya bagaimana? Kita lihat intro berikut. Ketika ingin teman-teman ingin mendaftarkan P3K atau PNS, silakan teman-teman masukkan link di sini ya, masukkan link sscasn.bkn.go.id. Nah, di situ ya. Nanti di sini tinggal dibaca saja alurnya. Teman-teman mau masuk seleksi yang mana ya? Apakah seleksi P3K teknis, kemudian P3K kesehatan, atau P3K guru ya. Nah, di sini saya akan sampaikan seleksi P3K
teknis dulu ya. Nah, yang pertama adalah daftar akun. Ya, daftar akun. Jadi pelamar mengisi yang pertama adalah nik, nomor induk keluarga, dan nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan email. Yang kedua password akun SSCAN ya, dan pertanyaan pengamanan, biasanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai lupa nanti ketika login biar enggak salah ya. Yang kedua yang ketiga upload foto KTP maksimal 200 KB ya, dan melakukan swap foto ya. Dan yang keempat, pelamar mencetak kartu informasi akun. Nah, setelah teman-teman daftar itu segera di print ya, karena nanti di sana itu ada nomor registrasi kita sebagai tanda bahwa kita itu sudah mendaftar ya, nama kita sudah ada di sana. Terus kemudian validasi data kependudukan ya. Yang nomor dua adalah daftar formasi. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua adalah daftar formasi. Yang pertama adalah mengisi biodata, memilih jenis seleksi. Tadi ini adalah tenaga teknis ya. Jadi silahkan pilih tenaga teknis, kemudian memilih formasi, mengupload dokumen, resume, kemudian mencetak kartu pendaftaran. Nah, dicetak juga ini. Terus kemudian yang ketiga, seleksi administrasi. Nah, jadi teman-teman nanti itu akan dicek kembali ya, panitia akan memverifikasi data pelamar ya, apakah sudah sesuai apa belum sesuai dengan diminta ya. Kemudian yang kedua, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Biasanya di akun SSCAN itu nanti akan ada notifikasi ya, akan ada notifikasi pemberitahuan bahwa rekan-rekan itu lulus administrasi. Nah, seperti itu ya. Pelamar dapat melakukan sanggah jika nanti di situ terdapat notifikasi Anda tidak lolos administrasi, maka teman-teman bisa melakukan sanggah di sini ya. Melakukan sanggahnya kenapa ya? Itu bisa nanti ya. Tinggal lihat nanti jadwalnya seperti apa ya. Kemudian yang keempat, panitia mengumumkan hasil sanggah. Nah, jadi kalau sekiranya teman-teman tidak sanggah, ya tinggal tunggu saja ya. Mau sanggah mau enggak, teman-teman diharapkan untuk menunggu, ngasih kesempatan ke teman-teman untuk menyelesaikan sanggahannya dulu ya, seperti itu. Terus kemudian yang kelima, pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu. Kemudian data yang sudah lulus administrasi, nanti seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCASN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian peserta yang lolos seleksi administrasi dikirimkan datanya ke CAT BKN untuk ujian seleksi kompetensi ya. Ujian juga ya, seleksi kompetensi. Terus kemudian setelah kita ujian, kemudian kita akan menunggu lagi ya pengumuman kelulusan ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi dari kita daftar ya kan, daftar formasi, kemudian seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, dan menunggu pengumuman kelulusan itu biasanya prosesnya agak panjang teman-teman ya, agak panjang dan lama. Nah, jadi nggak apa-apa, yang penting teman-teman sudah ikut daftar ya. Terus kemudian yang terakhir adalah pengumuman kelulusan ya. Panitia pengumuman hasil seleksi kompetensi ya. Pelamar yang dapat melakukan sanggah. Jadi teman-teman jika nanti namanya tidak ada atau tidak masuk pengumuman kelulusan ya kan, teman-teman juga bisa sanggah ya. Bisa sanggah dengan alasan dan menyertakan dokumen-dokumen yang kira-kira bisa membuat sanggahan itu berhasil ya. Kalau dikira sanggahan itu tidak berhasil, ya itu berarti sudah nasib jadi bubur ya. Kemudian pelamar dapat melakukan sanggah tadi sudah ya. Panitia mengumumkan hasil sanggah, terus kemudian pelamar yang dinyatakan lulus
melakukan pemberkasan atau isi DRH. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk tenaga teknis ya, tenaga teknis seperti itu. Terus kemudian untuk tenaga kesehatan ya. Untuk tenaga kesehatan kurang lebih itu sama ya teman-teman ya. Jadi semuanya itu harus mengikuti alur yang ada yang sudah dibikin oleh BKN ya. Alur pendaftaran CSSCAN 2022 P3K tenaga kesehatan. Ini pertama daftar akun, yang kedua daftar formasi. Nah, di formasi nanti kita milih tenaga kesehatan, seleksi administrasi, ini sama ya. Kemudian seleksi kompetensi, terus pengumuman, terus bisa sanggah juga dan nunggu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya sama dengan tenaga teknis juga. Terus kemudian untuk tenaga guru ya, lalu pendaftaran SSCASN 2002 P3K guru. Nah, ini juga sama ya. Yang pertama teman-teman usahakan daftar dulu ya, daftar akun dulu. Kemudian di sini ada perbedaan ya. Nah, di sini ada perbedaan, di sini ada validasi data kependudukan, nah, valid apa enggak, terus kemudian filtering dapodik ya, filtering dapodik. Jadi teman-teman guru baik yang swasta maupun negeri itu nanti akan dimasukkan ke dalam kategori mana ya gitu ya. Kalau dulunya pernah ikut nggak lolos ya kan, itu nanti akan masuk secara otomatis di sini ya. Jadi penentuan prioritas, nah ini ada berbeda ya. Jadi untuk guru itu agak berbeda. Di sini ada penentuan prioritas. Nah, seperti itu. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4. P1 itu turun status menjadi P2, P3 atau P4. Kemudian yang P3 naik status menjadi P2. P4 naik status menjadi P3. Pada proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta. Nah, seperti itu ya. Daftar formasi, memilih formasi bagi P4 mengupload dokumen. Bagi P2, P3, P4 itu ya mengupload dokumen. Terus kemudian resume, kemudian mencetak kartu pendaftaran. Ini daftar formasi ya. Kemudian ini perlu dijelaskan juga ya, P1, P2, P3, P4. Ini P1 itu bagi guru negeri ya, biasanya P1 ya. Bagi guru negeri yang sudah mengabdi lama dan sudah pernah ikut daftar P3K dan nggak lulus ya, itu P1. Nah, P2 itu dari guru swasta, yang sudah pernah ikut tapi tidak lolos dalam ujian kompetensi ya. Dia nggak lulus dalam ujian kompetensi, akhirnya dia tertunda ya. Terus yang ketiga adalah yang baru masuk di dapodik ya, atau ngajar sudah 3 tahun, atau yang baru-baru ya. Yang keempat sama ya, swasta yang baru ngajar dan masuk di dalam dapodik. Jadi seperti itu. Contoh nih, dia P1 ya di negeri, dulu dia pernah ikut ujian, ikut P3K, nggak lolos ya, dan ngajarnya juga udah lama ya, ngajarnya di negeri. Nah, ketika ikut ujian nilainya turun, tidak mencapai ambang batas ya, maka dilihat yang kedua. Yang kedua dari swasta ini sudah lama ngabdinya, terus kemudian sudah masuk dapodik juga lama, terus kemudian ikut ujian tahun kemarin tidak lulus. Nah, ini bisa dinaikin nanti, bisa dinaikin untuk mengganti posisi pertama. Terus nilainya seumpama nilainya itu
di atas P1, maka P2 ini bisa naik ke P1 ya, seperti itu ya. Begitu juga P3 dan P4. Daftar formasi ini yang ketiga ya, memilih formasi bagi P4, mengupload dokumen bagi P2, P3, P4. Nah, P1 dan P1 ini enggak ya. Yang ketiga, resume mencetak kartu pendaftaran. Nah, tetap dicetak ya. Terus kemudian seleksi administrasi, panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi ya. Pelamar dapat melakukan sanggah. Panitia pengumuman hasil sanggah, pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Nah, ini nanti ada notifikasi ya bagi pelamar P1 tidak melakukan proses seleksi administrasi karena sudah ikut kemarin dan nggak lolos. Nah, itu boleh ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang P1 itu tidak perlu mengisi administrasi karena datanya masih ada ya, tinggal nunggu aja. Terus kemudian setelah seleksi administrasi dinyatakan lulus, maka kita masuk ke ujian seleksi ya, ujian AMBK ya. Ujian, seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan dari database nilai Kemendikbud ke SSCAN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Peserta yang lolos seleksi administrasi melakukan ujian seleksi kompetensi dengan UNBK, ujian nasional berbasis komputer ini ya. Kemudian panitia mengumumkan hasil kompetensi, pelamar dapat melakukan sanggah. Panitia mengumumkan hasil sanggah, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan atau isi DRH. Nah, seperti itu ya. Nah, tidak jauh dari proses atau alur dari sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman ya. Jadi langkah pertama, jika teman-teman sebagai tenaga teknis atau tenaga kesehatan atau tenaga guru ya yang belum daftar dan ingin mengikuti ASN P3K, maka silahkan bikin daftar akun dulu ya. Bikin daftar akun dulu. Caranya bagaimana? Caranya silahkan masuk sini ya. Login sscasn.bkn. Nah, caranya seperti itu ya. Caranya masuk tinggal diketik sscasn.bkn.go.id. Tinggal di enter, keluar ya. Seperti itu. Nah, setelah itu nih buat akun. Ini ada buat akun ya. Nah, di sini pendaftaran akun ya teman-teman ya. Nah, di sini silahkan masukkan nomor induk KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, handphone aktif ya, email aktif pribadi ya kan, dan masukkan captcha angka ini ya, masukkan captcha di atas ini 4122. Nah, selesai bikin ya. Kalau udah selesai, tinggal tunggu saja P3K bulan September itu nanti dibuka serentak ya seluruh Indonesia. Baik, seperti itu teman-teman ya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dan share ke teman-teman jika ingin berbagi kepada teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.